Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ke-8. Spiritualitas baru abad 21. Dalam video kali ini, kita akan membahas tesis Denny J.A. mengenai 5 prinsip spiritualitas baru, yaitu 3P plus 2S. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya, kita telah menyinggung masalah ini. Kita kaitkan dengan perjalanan manusia Homo sapiens selama 70.000 tahun dalam mengembangkan kepercayaan kepada Yang Maha. Perlu dicatat bahwa konsep Denny J.A. mengenai spiritualitas baru berbeda dengan gerakan spiritual New Age. Mereka ini skeptis dengan ilmu pengetahuan dan cenderung menolak agama formal. Konsep spiritualitas baru yang digagas oleh Denny J.A. berbasis pada riset keilmuan. Selain itu, Denny J.A. meletakkan agama-agama konvensional pada posisi yang sangat terhormat. Bahkan spiritualitas baru yang digagasnya secara langsung ataupun tidak dapat memperkuat agama. Baiklah, kita mulai dari formula 3P. Yang dimaksud dengan P pertama dalam prinsip spiritualitas baru ialah personal relationship. Prinsip ini disimpulkan melalui metode riset berjudul Harvard Study of the Adult Development. Ini adalah riset yang paling lama yang pernah dibuat, yakni selama 80 tahun. Hasilnya bahwa yang membuat hidup seseorang bahagia dan bermakna bukan kekayaan, bukan pula jabatan, bukan pula tingkat pendidikan, bukan pula jenis kelamin, warna kulit, dan agama yang dipeluk. Yang membuat hidup seseorang bahagia adalah hadirnya intimasi, tumbuhnya kehangatan hubungan pribadi, hadirnya kasih sayang, cinta, perhatian dalam hubungan sosial. Mereka yang kaya raya, memiliki jabatan penting, berpendidikan tinggi, apapun jenis kelamin, warna kulit, agama yang dipeluk, jika ia tidak memiliki hubungan personal yang akrab, yang hangat, yang mencintai dan dicintai, ia akan merana, ia akan kesepian. Sebaliknya, seseorang yang biasa-biasa saja, dari sisi kekayaan, jabatan, pengaruh, pendidikan, apapun jenis kelamin, warna kulit, dan agama yang dipeluk, tapi ia memiliki hubungan personal yang hangat, yang mengasihi dan dikasihi, ia lebih bahagia. Bukan jumlah hubungan personal yang kita butuhkan. Yang utama adalah kualitas dan kedalaman hubungan itu. Jika individu memiliki 3-5 saja orang lain yang sangat hangat dan akrab, apakah itu teman, keluarga, kekasih, komunitas, itu sudah membahagiakan. Itulah salah satu prinsip spiritualitas baru, pentingnya personal relationship. Sedangkan P kedua dari formula 3P adalah positivity. Ini adalah sebuah mindset, cara berpikir, sebuah habit untuk selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa. Ini yang berguna untuk membuat hidup bahagia dan bermakna. Positivity adalah mata yang melihat dunia dengan segala lika-likunya, termasuk penderitaan dari sisi yang positif, optimis, dan ikhlas. Ada riset mengenai ini yang dilakukan oleh para ahli dari Michigan University dan University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1984. Kemudian, riset yang sama dilakukan oleh California State University, Amerika Serikat pada tahun 2009. Semua riset ini hasilnya sama, bahwa positivity
membuat hidup tidak hanya lebih bahagia, tapi juga lebih sehat dan lebih bermakna. Ini prinsip hidup bahagia dari spiritualitas baru yang dikembangkan dan digagas oleh Danny J.A. Prinsip positivity memberi makna bahkan pada derita. Prinsip hidup ini tidak didasarkan pada mitologi yang merupakan narasi besar gelombang pertama, juga tidak pada wahyu yang merupakan narasi besar gelombang kedua, melainkan berasal dari gelombang ketiga, yaitu narasi besar ilmu pengetahuan. Riset menunjukkan bahwa apapun jenis kelamin, asal negara, kekayaan, tingkat pendidikan, apapun warna kulit, apapun jenis kelamin, apapun agama yang dipeluk, jika individu mengembangkan sikap yang positif, ia akan lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Riset sudah membuktikan pentingnya positivity, pentingnya mengembangkan mata yang lain yang memberi makna bahkan kepada musibah. Kata Jalaluddin Rumi, sambutlah derita sebagai tamu kehormatan. Sambut bencana karena ia membawa pesan Tuhan untuk pertumbuhanmu. Terakhir, P yang ketiga dari formula 3P adalah passion. Melibatkan hati yang penuh cinta. Apapun yang penting untuk dilakukan, sentuhlah dengan cinta. Momen yang paling bahagia itu bukan simulasi eksternal seperti mendapat harta yang banyak, promosi jabatan tinggi, penghargaan atas prestasi. Bukan. Momen puncak itu adalah kualitas kesadaran ketika hati penuh cinta, penuh passion, total engagement dalam suasana flow mengalir. Suasana flow itu membawa kita pada kebahagiaan puncak. Total engagement atau keterlibatan total juga melahirkan suasana ekstase yang mendorong jiwa ke puncak kebahagiaan. Mengenai suasana flow ini, ada sebuah riset yang dilakukan di Universitas Chicago pada tahun 1970-an. Riset ini melibatkan 2.300 responden dalam jangka waktu panjang. Total laporan riset ini sebanyak 70.000 halaman. Dari laporan itu disimpulkan bahwa semua kegiatan yang memberikan suasana flow adalah kegiatan yang sangat disukai oleh individu. Suasana flow, apapun kegiatannya, hanya lahir jika ada keterlibatan hati secara penuh. Ada rasa cinta, ada passion. Jadi, prinsip ketiga dari spiritualitas baru adalah passion yang dirumuskan berdasarkan hasil riset. Intinya, apapun jenis kelamin, usia, warna kulit, status ekonomi, apapun agama yang dipeluk, asal negara, tinggi rendah jabatan, semua manusia dapat mengalami suasana flow yang merupakan puncak kebahagiaan asalkan ada passion, ada cinta di sana. Rumi menyatakan dengan sangat puitis, tenggelamlah dengan khusyuk pada apa yang kamu cintai. Atau dimanapun, kapanpun, apapun yang kamu lakukan, tumbuhkanlah kehangatan cinta. Juga di kutipan lain, jika kau jalani sepenuh jiwa, sungai makna deras mengalirimu. Masih kata Rumi, buka hati bagi setiap panggilan yang membuat batinmu riang. Juga kata Rumi, sang pencari yang dipenuhi cinta tidak pernah tersesat. Sepanjang usia kita, apapun yang kita jalani, dimanapun, kapanpun, hiduplah dengan cinta. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke prinsip yang lain. Mohon diingat lagi ya, ada 5 prinsip spiritualitas baru yang digagas oleh Danny J.A. yaitu 3P plus 2S. Tadi kita sudah membahas 3P.
yaitu personal relationship, positivity, dan passion. Sekarang kita akan mengurai prinsip 2S, yakni small winning dan spiritual blue diamonds. Kita mulai dengan small winning atau kemenangan kecil. Tokoh-tokoh besar lahir dari pergolakan sejarah. Mereka ikut menentukan hitam putihnya peradaban. Perjuangan mereka tidak mudah. Pengorbanan mereka tidak kecil. Ketika mereka mati, nama mereka dicatat dengan tinta emas. Denny J.A. menyebut apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat sebagai bentuk kemenangan sejarah warna kulit hitam. Pada bulan Agustus tahun 1963, dia menggerakkan ratusan ribu massa untuk pawai akbar. Dia menyampaikan pidato bersejarah berjudul I Have a Dream. Pidato yang menyerukan penghapusan perbudakan dan diskriminasi kulit putih atas kulit hitam. Menurut Denny, pidato Martin Luther King yang menyihir itu menggerakkan perubahan kebijakan satu negara. 46 tahun kemudian, di tahun 2009, satu cicit dari ras budak kulit hitam, Barack Obama, bahkan menjadi presiden di Amerika Serikat. Padahal persentase kulit hitam di Amerika Serikat hanya 10%. Itulah salah satu tonggak kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Menurut Denny, perjuangan gagasan besar anti diskriminasi model Martin Luther King Jr. memang panggung raksasa yang memberikan makna bagi para pejuang. Namun perjuangan gagasan besar itu tidak terjadi setiap waktu. Riset menunjukkan bahwa tidak hanya gagasan besar, tidak hanya peristiwa bersejarah, perbuatan kecil dan sehari-hari pun dapat memberikan makna. Tidak hanya kemenangan besar yang menghidupkan makna, rangkaian kemenangan kecil dalam hidup sehari-hari juga memberikan kebahagiaan. Dua sarjana peneliti, yaitu Teresa Armabil dan Stephen J. Kramer, mempublikasikan riset mereka mengenai ini di tahun 2011. Total responden yang terlibat sebanyak 238 individu. Riset dilakukan berkali-kali sepanjang 15 tahun. Total entry yang dikumpulkan sebanyak 12.000. Temuan riset ini sangat penting bahwa apapun jenis kegiatan, jika kita memberikan sense of progress, capaian kecil sekalipun, ia akan memberikan good mood, rasa kesenangan, bahagia, bermakna. Rekomendasinya lebih lanjut, dalam hidup ciptakanlah kegiatan apapun yang kita sukai. Lalu buatlah rangkaian kemenangan kecil, capaian kecil. Kemudian rayakan. Itu sudah memberi kita gairah dan perasaan bermakna. Setiap individu dapat menciptakan kegairahan dan makna dalam skalanya masing-masing. Sekelas Martin Luther King Jr. mungkin memerlukan perjuangan berskala nasional. Tapi untuk individu pada umumnya cukup melakukan kebajikan kecil yang biasa saja dalam skala rumah tangga. Seperti menolong tetangga yang difabel atau berderma untuk yayasan anak yatim piatu. Untuk kelas penyanyi Joan Baez yang selalu mendampingi Martin Luther King Jr. mungkin perlu skala besar menyanyikan lagu dalam demo politik di Lincoln Center. Tapi untuk individu pada umumnya, skalanya cukup tingkat rumah tangga. Seperti menyanyi, menghibur satu orang tua di rumah jompo. Yang penting ada sense of progress di sana. Ada pencapaian, ada tuntasnya satu tahapan pekerjaan. Dirumuskan dalam bahasa lain, ciptakanlah aneka kemenangan kecil. Kegiatan itu bisa dalam bentuk hobi biasa sehari-hari hingga perjuangan keadilan skala internasional.
Yang penting itu adalah kegiatan yang kita sukai. Yang penting ada sense of progress, ada rangkaian kemenangan di dalamnya. Demikian salah satu prinsip spiritualitas baru yang digagas oleh Danny J.A., yakni sense of progress dan small winning. Selain prinsip 3P yang sudah kita bahas, yaitu personal relationship, positivity, dan passion. Spiritualitas baru atau narasi gelombang ketiga dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan. Ia buah dari riset empirik. Tidak ada panduan hidup bahagia dari spiritualitas baru yang tidak disaring melalui riset akademik. Ini berbeda dengan spiritualitas gelombang pertama yang didasarkan pada mitologi. Berbeda pula dengan spiritualitas gelombang kedua yang didasarkan pada wahyu agama. Prinsip sense of progress dan small winning itu, jika dirumuskan dalam bahasa yang aktif, formulanya seperti ini. Hidup hanya sekali, buatlah berarti. Dalam kata-kata penyair Hairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati. Atau seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, hatimu diciptakan seluas samudra, temukan panggilan hidupmu pada kedalaman yang tersembunyi. Sekarang kita sampai pada prinsip terakhir dari 5 prinsip spiritualitas baru. Kita sudah membahas 3P, yakni personal relationship, positivity, dan passion. Kita juga sudah membahas prinsip S yang pertama, yakni sense of progress dan small winning. Sekarang kita akan membahas S yang terakhir, yaitu spiritual blue diamonds. Danny memulainya dengan kisah penemuan kapal San Jose pada tahun 2015 di dasar Samudra Karibia. Kapal itu sudah tenggelam sejak 300 tahun yang lalu. Bersama kapal itu ditemukan pula harta karun yang bukan alang kepalang besarnya. Total harta karun diduga bernilai 17 miliar US dollar. Dengan kurs $1 sama dengan 14.000 rupiah, total harta karun yang ditemukan senilai sekitar 240 triliun rupiah. Harta karun itu berupa logam, emas, perak, dan perhiasan lainnya. Inilah penemuan harta karun terbesar di bawah laut dalam sejarah. Betapa di masa lalu kapal yang tenggelam membawa harta begitu banyak. Tidak heran di banyak negara berdiri satuan khusus yang fokus memburu harta karun kapal yang tenggelam. Dari situlah Danny bertanya, jika Samudra Karibia menyimpan harta karun sebesar itu, apa yang bisa kita temukan dalam samudra spiritualitas? Harta karun di Samudra Karibia berupa emas, logam, perhiasan. Sedangkan harta karun di samudra spiritualitas berupa prinsip kesadaran, habit, dan mindset yang memberi makna serta kebahagiaan otentik kepada umat manusia. Selalu ada pemburu harta karun yang tenggelam di Samudra Karibia, Atlantik, atau Pasifik. Juga selalu ada pemburu harta karun di samudra spiritualitas. Sejarah manusia modern atau Homo sapiens tidak lain adalah sejarah pencarian makna hidup. Begitu banyak agama dan kepercayaan dilahirkan. Sebagian dari agama dan kepercayaan itu sudah terkubur karena tak lagi sesuai dengan kesadaran zaman. Kini hadir sebanyak 4.300 agama. Adakah kesamaan prinsip hidup di antara banyak agama dan aliran itu? Apa harta karun yang menjadi irisan semua agama? Para pemburu harta karun spiritualitas itu memberi banyak istilah. Misalnya Transcendental Unity of Religion atau Perennial Philosophy of All Spirituality atau Compassion from All Religion. Danny J.A. memilih 3 harta karun, 3 berlian biru yang menjadi pokok dan irisan banyak agama serta kepercayaan.
ia menyebutnya berlian biru. Karena itulah batu termahal yang ada di bumi. Pertama adalah prinsip the golden rule, prinsip kebajikan, prinsip utama moralitas. Lakukan pada orang lain sebagaimana kau harap orang lain lakukan padamu. Atau jangan lakukan pada orang lain apapun yang kau tak ingin orang lain lakukan padamu. Prinsip ini tertulis di semua kitab suci agama besar. Bahkan prinsip kebajikan juga menjadi ajaran utama Stoic philosophy yang sudah ada 300 tahun sebelum kelahiran agama Kristen dan 900 tahun sebelum kelahiran agama Islam. Kebajikan adalah satu-satunya nilai yang berharga. Nilai lain hanya punya arti dilihat dari efeknya bagi kebajikan. Semua harta, kekuasaan, pengetahuan, tindakan menjadi berarti jika ia membawa kebajikan. Jika membawa keburukan dan kejahatan, maka harta, kuasa, dan pengetahuan malah menjadi berbahaya. Kedua adalah prinsip power of giving. Berikan apa yang kau bisa untuk menolong orang lain, untuk menumbuhkan orang lain, untuk membahagiakan orang lain. Lakukan prinsip ini terutama kepada mereka yang tidak beruntung. Ini harta karun lain yang ada di semua agama besar. Engkau hidup dari apa yang kau ambil, tapi engkau bahagia dari apa yang kau beri. Dharma atau pemberian tidak selalu berarti materi, tapi yang utama adalah dedikasi untuk ikut menumbuhkan orang lain. Prinsip ini juga ada dalam berbagai agama dan aliran spiritualitas. Ketiga adalah prinsip the oneness. Prinsip bahwa segala hal itu satu. Prinsip saling keterkaitan satu sama lain. Sesama manusia itu satu. Di balik perbedaan identitas sosial, lebih mendasar persamaannya sesama Homo sapiens, sesama manusia. Melukai satu manusia itu sama dengan melukai bagian tubuh kita sendiri. Antara manusia dan lingkungan sekitar juga satu. Sungai, pohon, udara, mereka semua bagian dari keluarga manusia. Rawatlah lingkungan sebagaimana kita merawat keluarga sendiri. Antara manusia dan alam semesta juga satu. Bumi hanya setitik debu saja, tapi ia bagian tak terpisahkan dari keluasan alam semesta. 3 prinsip spiritualitas di atas telah diriset oleh ilmu pengetahuan dengan aneka prosedur yang ketat. Hasilnya, sebagaimana dipaparkan oleh Denny, kebaikan terbukti berhubungan erat dengan kebahagiaan dan hidup bermakna. Begitu pula power of giving. Hidup yang bersedekah, berderma, membuat hidup lebih bahagia dan bermakna. Riset juga membuktikan betapa rasa bersatu, the oneness, dengan lingkungan juga membuat hidup bahagia dan bermakna. Itulah 3 berlian biru yang ditemukan dalam samudra spiritualitas. Ribuan agama dan aliran filsafat sudah pula diriset oleh ilmu pengetahuan dan bertemu di 3 berlian biru itu. Denny menyebut 3 harta karun di samudra spiritual itu sebagai spiritual blue diamonds. Samudra spiritual itu tidak di mana-mana. Ia berada di dalam diri kita sendiri. Seperti yang diekspresikan oleh Jalaluddin Rumi, seluruh alam semesta berada dalam dirimu. Atau dirimu bukanlah setetes air dalam samudra, tapi seluruh samudra dalam setetes air.